aja, yuk. Yuk. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam sadri, warahmatullahi wabarakatuh. wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Mami Via, sama Bunda Alma yang telah berkenan untuk bergabung di Ambu Consulting season ke-17. Nah, kita minta doanya untuk anaknya dari Ibu Dinda ya, seharusnya menjadi sama ya, sharing sama kita semua. Ternyata anaknya sedang sakit gitu ya, dan masih sakit hingga sore ini. Jadi agak rewel gitu ya, dan agak tidak kondusif kalau ikut live ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk kita ya, selalu terima kasih sama Mami Via, sama Bunda Alma, dan sahabat-sahabat semua yang telah bergabung. Nah, tema kali ini sebetulnya tema yang sangat biasa dalam artian ya, membahas problematika pasca nikah dan pranikah, tapi sangat urgent sekali ya di dewasa ini. Begitu bukan Bunda Alma, Mami Via? Begitu. Karena seringkali diabaikan banyaknya problematika yang kompleks gitu ya, yang akhirnya tingkat perceraian terus naik dari tahun ke tahun, dan itu seringkali diabaikan. Nah, kita di sini untuk berusaha gitu berusaha untuk sharing, membedah apa saja problematikanya, kemudian apa saja latar belakangnya, terus apakah ada korelasi gitu antara kurangnya kesiapan, terlalu memaksakan diri, asal nikah, atau seperti apa, pokoknya kurangnya, minimnya, atau pendidikan pranikah. Itu saja poinnya dahulu yang akan coba kita diskusikan bersama-sama. Jadi nanti ada tiap pertanyaan-pertanyaan itu, saya tanya, bisa jadi, gak kayak wawancara ya, santai aja ya. Santai aja, gak kayak wawancara ya. Santuy aja. Jadi nanti bisa jadi yang satu pertanyaan dijawab oleh berdua dan atau bertiga, dan satu pertanyaan dijawab oleh satu orang saja. Misalnya saya di sini sebagai yang menyimpulkan saja ya, komplementer. Nah, jadi yang fokusnya di sini Mami Via dan Bunda Alma. Saya komplementer saja, menyimpulkan, menambahkan sajalah ya. Oke, nah pertama, mungkin sahabat-sahabat di sini ada yang sudah penasaran nih apa ya topik yang akan kita isunya, yang akan coba kita bedah. Nah, pertama, kira-kira menurut Mami Via terlebih dahulu nih, Mami Via bintang tamu kita ya. Masya Allah, Mami Via, alhamdulillah bisa gabung. Nah, menurut Mami Via, apa saja problematika dalam pernikahan atau dalam rumah tangga? Menurut Mami Via dulu. Mami Via kan nanti justru ingin melihat sinkronisasi gitu ya, karena meskipun ya pasti orang itu tahu, meskipun belum nikah pun tahu misalnya ya, sinkronisasi saja. Gitu, ayo keluarkan pendapatnya. Mau perkenalan dulu, pembukaan dulu, silahkan Bunda Alma, Mami Via. Tak baru. Iya, sebelumnya terima kasih sudah diajakin bergabung ke sini, walaupun pas aku dapat temanya tentang apa gitu kan, aku biasa langsung pernikahan gitu kan, karena saya belum menikah. Tapi ya yang sudah disampaikan juga oleh Bu Kepong bahwa ingin juga mengetahui. Di sini mah ambu dulu di sini mana ya. Mengetahui sudut pandang saya gitu yang belum menikah gitu, dan sebenarnya ada aja juga ya korelasinya gitu ya. Sudah mari kita coba. Gitu ya. Jadi berarti saya karena saya latar belakangnya di anak berkebutuhan khusus, yang itu juga berkaitan dengan orang tua, keluarga, rumah tangga, pernikahan gitu ya. Dan jadi kurang lebih sedikit banyaknya tahu juga kan gitu ya permasalahan
di pernikahan di dalam rumah tangga gitu. Jadi kalau sepengalaman saya mah, tadi kan apa masalah-masalah di pernikahan ya Iya, pertanyaannya ya. problematikanya pasca nikah teh biasanya apa saja gitu. Iya di pernikahan tuh yang saya ketahui eh salah satunya sih karena saya kan berkaitannya dengan anak ya ABK gitu. Jadi Betul, memang betul. salah satu kendala juga apalagi ini lebih khusus lagi yang Betul. spesial gitu beda lagi ya karena itu memang sangat tidak mudah untuk keluarga, untuk pasangan suami istri mereka sebagai orang tua untuk mendidik gitu ya, mengasuh anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi yang saya tahu yang paling besar di sekitar saya gitu yang saya tahu salah satunya itu. Terus juga hal lainnya misalkannya kalau dari eh, luar gitu ya, misalkan ada juga gitu ya sahabat atau saudara saya gitu ya, misalkan atau dari berita juga misalkan ya sekarang kayak KDRT itu sih yang aku apa sih yang saya highlight banget gitu ya, yang itu KDRT sih memang ini terbesar sih itu di apa pernikahan juga ya karena KDRT tuh ternyata gitu mungkin udah tahu juga gitu ya teman-teman yang menonton dan ini kayak KDRT itu kan kayak kekerasan ekonomi juga itu kan KDRT maksudnya tuh Iya. kan hanya kekerasan apa fisik aja gitu ya itu sih yang apa saya yang paling ini yaitu anak tadi sama KDRT itu mungkin sisanya boleh Ibu Alma dan Ambu berarti. Ya oke. Nah gitu ya. Jadi kurang lebih yang disampaikan oleh Mami Via itu dalam lingkup orang tua gitu ya dan keluarga. Kalau dari orang tuanya itu memiliki anak ABK, anak spesial itu tentu menjadi sebuah problematika tersendiri gitu ya bagi orang tua. Kemudian dari sisi lainnya yaitu yang paling highlight gitu ya, yaitu tentang KDRT. Gitu mungkin. Lalu kalau dari Bunda Alma bagaimana problematika rumah tangga pernikahan? Bagaimana? Serius lah. Alhamdulillah di tahun ke-7 berarti menjelang 8 pernikahan ini problematika pernikahan yang sebenarnya paling krusial itu adalah saling mencocokkan sih kalau menurut saya. Itu jadi ujung-ujungnya saling mencocokkan, saling pengertian. Jadi kalau tidak saling itu nggak jadi apapun. Kalau menurut saya apapun harus saling antara suami istri itu. Ya itu ya berarti menurut Bunda Alma lebih ke komunikasi mungkin ya. Masalahnya di komunikasi gitu ya, saling mencocokkan kepribadian masing-masing yang jelas berbeda gitu ya. Tapi kalau itu gak mungkin tapi jadi selaras gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan gitu ya bahwa problematika dalam keluarga itu banyak sekali. Namun jika dikategorisasikan itu ada 3. Pertama, masalah antara pasangan suami istri, masalah antar pasangan suami istri aja. Kemudian yang kedua masalah antara pasutri dengan anak yang seperti tadi, yang tadi sama Bunda Alma dicontohkan yaitu masalah antara pasutri. Nah kemudian kalau yang kedua masalah antara pasutri dengan anak itu dicontohkan oleh Mami Via, dan yang ketiga mohon maaf yang seringkali juga memicu permasalahan masalah antara pasutri dengan orang tua ataupun mertua. Nah ini yang jarang sekali disadari. Ternyata itu seringkali menjadi pihak ketiga yang justru mempersulit problematika dalam rumah tangga. Dan itu banyak sekali turunannya. Masalah dengan pasangan ada turunannya apa saja, dengan anak ada apa saja, dan dengan mertua ada aja. Nah, gitu ada lagi yang mau ditambahkan tentang ini biar clear dulu, Mami Via atau Bunda Alma silakan. Sebenarnya kalau masalah banyak sih ya. Karena banyak, memang hidup ini tempat bermasalah. Cuma kalau memang seninya pernikahan itu yaitu masalah, nanti seneng, masalah lagi, seneng lagi, ya gitu. Nah,
Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kan kita sudah berbicara masalah nih. Yes. Masalahnya ini, nah biasanya atau kira-kira bagaimana sih cara mengatasi masalah itu? Nah, ayo dari siapa dulu? Batu kertas gunting. Mami Via dulu, waktu kertas gunting. Via dulu Dari cara. sudut pandang yang belum menikah nih, karena memang pengalaman saya, sudut pandang saya sebelum menikah dengan sekarang sudah menikah di menjelang 8 tahun ini, sudut pandang tuh bener-bener berubah banyak gitu. Oh iya, nah sekarang kita lihat nih dari kacamata yang belum menikah gimana Mami Via, kira-kira problem solvingnya tuh kayak gimana? Ya, problem solvingnya mengatasi permasalahan problematika rumah tangga biasanya kayak gimana? Ayo. Ayo. Jadi, Tuh. ya Pak tolong dilurusin aja ya kalau aku keliru gitu ya. Tapi kalau Biasa. menurut aku dan mungkin beberapa juga yang dibaca gitu ya atau diketahui dari orang gitu ya. Jadi yang utama sih kita apa tuh visi misinya tuh niatnya maksudnya nikah tuh dilurusin dulu gitu, diperbaiki dulu tujuannya menikah teh apa gitu. Apa cuman buat apa-apa gitu kan ya maksudnya nanti lurusin dan lurusinnya kembalinya ke Allah gitu sebagai nikah itu ibadah gitu kan ya. Jadi dan karena kalau dari itu kan yang mendasar banget gitu ya. Kalau dari situnya aja udah beda banget, akan sulit gitu ke depannya gitu. Jadi pasti sulit untuk beriringan, untuk sejalan gitu yang tadi kayak Alma apa untuk saling mencocokkan gitu karena misalkan si suami tujuannya mah apa gitu tujuannya Z, ya istri tujuannya X jadi komunikasikan gitu menikah untuk tujuannya apa ya pernikahan ini apa gitu kemana mau dibawa kemana lah gitu kan Mau ya dibawa. Nah, iya betul betul. itu ketemu putus ya Ya, putus-putus. gitu. Terus gimana lagi, Mi? Ya, itu sih yang utama sama ya itu kan berarti turunannya kayak tadi berarti ya komunikasi itu kan karena untuk saling visi misi pasangan kita kan dari komunikasi itu tapi Halo, Mami Ai. ya. Jadi kayak banyak pasangan gitu ya yang beberapa aku baca aku lihat jadi pasti tanya nih tujuan menikah kalian untuk apa tujuan punya anak apa gitu kan ya nah mereka tuh bingung sih ngejelasin ya gitu kadang atau alasannya hanya misalkan ya untuk teman hidup aja misalkan gitu itu kan bisa lebih dari itu gitu kan ya lebih dilurusin lagi sebagainya gitu sih aku mungkin itu dulu aja Iya. Berarti jika disimpulkan dari Mami Pia sudut pandangnya lebih ke preventif ya. Jadi preventif mulai dari niat, dimulai dari kesiapan, dimulai dari tujuan, dimulai dari visi misi gitu ya ketika menikah dan itu tentu akan berpengaruh terhadap banyaknya atau kompleksitas dari problematika dalam rumah tangga. Itu kurang lebih Mami Pia? Setuju betul. Nah, kalau dari Bunda Alma gimana? Kalau dari sudut pandang saya sih, ya kan tadi dikategorikan ada 3 ya problem itu ada yang dengan anak, dengan pasutri, dengan anak, dengan orang tua atau mertua. Itu sih problem solvingnya kalau menurut saya lebih ke bagaimana cara kita untuk tidak menggebu-gebu, tidak emosional gitu dalam menghadapi masalah. Tapi biasanya itu adalah menjadi problem di tahun-tahun pertama pernikahan. Gitu. Jadi kalau tahun-tahun pertama pernikahan itu biasanya egonya, ya egonya itu yang masih gimana gitu. Nah ketika kita sudah mulai kesini, oh ternyata
Karena ternyata menyelesaikan masalah pada saat kita sedang emosi itu malah menambah masalah gitu tah. Iya. Setelah pengalaman teh. Jadi bukannya selesai kalah nambah gitu. Jadi problem solvingnya ya belajar meredam emosi. Ya kalau tindakan preventifnya mungkin tadi kata Mama Via, yaitu samakan visi misi alangkah baiknya dari awal gitu dibicarakan detail dengan pasangan. Visi misi kita menikah itu apa, kita pengen punya anak berapa, alasannya apa gitu itu. Tapi mungkin untuk problem solvingnya ketika ada masalah, alangkah baiknya ya kalau kita lagi emosinya bener-bener menyala, menggebu-gebu gitu, diredam dulu, jangan langsung diungkapkan gitu. Jadi tahan dulu, ditahan beberapa menit aja itu udah jadi beda gitu. Sama andaikan tadi, kalau saya misalnya lagi marah sekarang, saya ngomong nih detik ini itu akan beda. Tapi kalau saya dem dulu misalnya 10 menit aja, itu yang keluar lebih tertata rapih gitu. Baik itu ke suami, ke anak, ke orang tua, saya sudah praktekkan dan benar kalau lagi marah diam aja dulu. Nah, kita pikirkan baik-baik. Nah, yang dikeluarkannya itu biar nggak jadi salah dan menambah masalah gitu. Iya, berarti kalau yang dibahas oleh Bunda Alma lebih ke ketika ada masalah. Bagus, anak. Masalah antara Pak Sutri gitu dan problem solvingnya ke meredam, menahan emosi gitu, karena ternyata kalau sedang bermasalah emosi kita bukan menyelesaikan masalah dengan baik, tapi menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah gitu ya. Jadi kalau di antara pernyataan Mami Via sama Bunda Alma kurang lebih intinya problem solving itu sesuai dengan permasalahannya. Sesuai dengan latar belakang masalahnya. Masalah si A meskipun terlihat sama belum tentu penyelesaiannya sama. Pasti berbeda-beda. Dan yang paling utama ada 3. Yang utama yang pertama preventif yang dibahas oleh siapa? Mami Via. Nah, kemudian yang dibahas oleh Bunda Alma pun itu lebih ke kuratif gitu, lebih ke kuratif penyembuhan. Bagaimana caranya agar masalah ini tidak melonjak gitu. Nah, yang melonjak ya, misalnya perempuan itu menangis itu menyelesaikan masalah. Jangan kira perempuan menangis tidak menyelesaikan masalah. Coba kalau perempuan tidak menangis, entah apa yang kata-kata kasar yang akan ia keluarkan, entah apa perilaku yang akan ia lakukan kalau dia tidak menangis. Setidaknya kalau dia menangis dulu, dia menenangkan diri. Itu problem solving kalau untuk perempuan. Kemudian yang terakhir, jika ternyata sudah sangat parah hubungan suami istri, permasalahan suami istri, bisa sampai problem solvingnya itu dilakukan rehabilitatif ataupun rehabilitasi. Nah, bukan dicuci jiwa, dicuci segala, rehabilitasi ya, di Abah Anom. Nah, gitu ya. Nah, oke, berarti sudah clear ya, udah agak terbayang gitu. Consulting and Healing Center. Apa ya sekarang di Ambu? Nah, sebelum nikah nih, kita kan sudah ya berbicara tentang, jadi kita ingin mengkorelasikan gitu ya, banyaknya problem rumah tangga, kemudian sudah dibahas cara mengatasinya, ingin mengkorelasikan dengan pranikah. Nah, sebelum menikah kira-kira apa saja yang harus disiapkan, Bunda Alma? Nah, paling pertama sih kata aku mental. Itu nomor 1. Apalagi jadi umur yang cukup. Memang itu juga kenapa sekarang kan peraturan kemarin itu kan 2000 berapa gitu 2 tahun ke belakang itu masih minimal 17 tahun ya. Nah, sekarang kan aturan yang baru itu udah 19 tahun minimal menikah itu. Perempuan juga 19 tahun minimal. Nah, itu kan ngaruh juga ya ke perkembangan mental psikis seseorang. Nah, karena memang betul sekali yang paling harus dipersiapkan pertama itu mental. Kalau masalah finansial dan lain-lain mungkin itu relatif ya. Ada yang mungkin kategori siap secara finansial itu sudah punya pekerjaan tetap yang bagaimana atau yang bagaimana itu relatif. Tapi poin pertama adalah mental menurut saya pribadi. Iya. Berarti kalau menurut Bunda Alma banyak sekali hal yang harus disiapkan dan yang paling utama ternyata mental gitu ya. Oke, kalau menurut dia bagaimana?
apa saja sih untuk menikah gitu ya yang harus diperhatikan. Ya kan sekarang single lilah itu, Mami Pia, single lilah jadi persiapan pranikah. Yes. Setuju sih ya, Mak. Emang mental sih yang utama ya itu ya. Dan banyak sih hal lainnya sebenarnya semuanya kayak fisik juga kan ya. Ya tadi yang apa finansial juga yang Al bilang gitu, banyak sih sebetulnya kalau diituin, tapi ya gitu. Ya gitu. Iya kayak apa Mami? Tapi kalau untuk belum menikah gitu yang aku persiapkan sekarang gitu kan ya, ini balik ke aku gitu. Kalau aku sih ya perbaiki diri aja terus itu kan ya, karena untuk nanti ketika menghadapinya agak lebih siap aja gitu kan ya, agak ya tidak diinginkan nggak kejadian ya, kitanya mah harus terus aja perbaiki diri terus gitu. Salah satunya mental gitu ya, yang Aal bilang emosi tadi gitu ya, itu kan kita bisa tuh berlatih regulasi emosi gitu, nggak terlalu banyak apa tuh cewek kan ya, tadi Alma bilang apa tadi agak putus-putus, oh jangan sampai bikin masalah dengan apa sih Al, salah menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah itu ya gitu, itu tuh gak mudah banget gitu ya, dan pasti akan berbeda gitu ya, walaupun kita udah latihan gitu sekarang, nanti pas prakteknya gitu dan kita apalagi itu nanti suami kita belum, wah hal-hal lain gitu ya, pengen manja-manjaan mungkin apa ekspektasi yang gitu ya, jadi saya pokoknya berlatih terus untuk memperbaiki diri terus, dan itu kan beda-beda ya ramuannya per orang gitu, kayak aku kekurangannya yang paling ini di sini gitu, jadi kita yang lebih tahu diri kita, jadi ya teman-teman gitu yang belum nikah kayak aku ya, ayo kita semangat perbaiki proses gitu ya, perbaiki gitu ya. Gitu. Bersyukur dikasih waktu prepare sama Allah yang lama, Mami. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin menurut Mami Via itu jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Nanti juga akan ketemu. Jangan sibuk mencari ingin yang seperti ini, bla bla bla. Sibuk saja menjadi. Nanti pun kalau kita sudah memperbaiki diri, nanti Allah akan datangkan di waktu yang tepat dan dengan orang yang tepat. Gitu mungkin ya. Nah, ya memang pernikahan betul, untuk menikah ini kenapa sekarang melonjak gitu ya, dari jangankan data tahun 2022, tahun 2021 saja itu naik 53,5% dibanding tahun 2020. Ya Allah, banyak banget ya naiknya. Naik 20% gitu, tapi pas tinggi ya naik 50 sekian. Mohon maaf, didominasi oleh kasus gugat cerai sekitar 75%. Ya cerainya 25%. Jadi menjadi tren gitu ya. Nah tentu banyak yang kawin cerai juga, misalnya usia 1 tahun, misalnya sudah dengan 2 pasangan, sekian pasangan gitu, sudah menjadi tren gitu ya, sudah menjadi, bahkan ini ada tren yang bikin saya ngeri, menggelikan. Gini, di pengadilan agama, saya sering kali melihat FYP gitu ya, pengadilan agama, orang yang setelah mendapatkan akta cerai dia jingkrak-jingkrak. Ya, banyak banget. Entah itu laki-laki dan itu anak muda, dan itu yang usianya muda hore gitu ya, ketika sudah ini memang mungkin ke dia terasa terangkat beban gitu ya, terasa terangkat beban. Tapi yang mirisnya kenapa sampai bahagia girang? Padahal ya jelaslah ini adalah harusnya semakin merenungi diri gitu lah, merenungi diri, mudah-mudahan jadi hal yang biasa gitu, euforia pada sesuatu hal yang tidak seharusnya. Wallahu alam ya. Tapi intinya ternyata banyak fenomena ini lebih baik santai saja. Nah, Via lebih santai saja, tapi kita sudah benar-benar siap secara fisik, mental ataupun aspek-aspek lainnya, emosional, sosial dan lain sebagainya. Nah, gitu ya, udah clear berarti. Nah, kira-kira seberapa penting? Nah, berarti karena kita melihat sekarang dari kasus gitu, problematika demikian, kasus perceraian pun melonjak gitu. Berarti pranikah ini seberapa penting? Nah, menurut Mami Via, pendidikan
pranikah, kesiapan nikah. Kan dulu mah hari lah yang gini teh naon sih pendidikan pranikah, naon sih kesiapan nikah lah. Penting nikah ya jodohnya nikah akad kumaha engke. Gitu kan. Nah, kalau menurut Mami Via bagaimana? Seberapa penting pendidikan pranikah? Pendidikan pranikah menurut aku penting banget sih ya. Jadi biar bukan engke kumaha bukan kumaha engke. Maksudnya bukan nanti gimana. Kok salah? Tapi nanti gimana gitu kan Indonesianya. Jadi betul banget. Pranikah terus juga apa sih parenting juga gitu ya nanti kalau misalnya betul. Sebelum anak itu penting banget dan akan berbeda outputnya gitu ya ketika walaupun belum tentu juga sih yang enggak. Halo. Ada Mi. Iya, jadi akan berbeda sih gitu ya, walaupun yang nggak mengambil pranikah juga mungkin gitu, aku bisa-bisa aja, baik-baik aja, misalkan ada yang begitu gitu ya. Ya berarti memang mereka mampu gitu ya, sama-sama berjuang gitu ya pasangan itu gitu. Tapi kalau penting nggak penting tadi pertanyaannya, menurut aku sih penting banget gitu. Untuk menjalani ya untuk lebih siap aja gitu ya kitanya ketika nanti itu gitu. Dan sekarang banyak banget kan ya kelas pranikah gitu. Nah berarti aku ikut senang juga sih ya dengan hal itu gitu. Jadi artinya berarti kan banyak yang membutuhkan kan, makanya banyak yang membuka kelas itu gitu ya. Jadi aku senang gitu, jadi banyak yang membutuhkan, banyak yang udah lebih aware gitu ya ke yang pranikah sama yang parenting gitu juga gitu sih. Iya ya, berarti lebih ke kesiapan mungkin ya berarti, dan penting sekali ternyata peran pendidikan pranikah itu kata Mami Via. Nah kalau kata Bunda Alma nih dari segi yang sudah menikah nih kan pengalaman menikah, ternyata penting ke masalah-masalah yang Alma alami sekarang, penting ke kalau kita benar-benar siap dan pranikah. Kumaha penting pisana. 1000% penting pokoknya ambu eta teh. Karena ibarat HP juga iman gitu tah, naik turun. Kalaupun kita udah tahu ilmunya, kuliah psikologi 4 tahun, angger be kadang-kadang mah dibutakan cinta gitu tah. Jadi betul sekali. Karena sekarang kan di KUA ya ada pendidikan pranikah 3 bulan ya kalau nggak salah itu. Kalau sudah selesai pendidikan pranikah 3 bulan itu katanya dapat sertifikat. Itu iya, saya benar-benar setuju 100% dengan program pemerintah yang itu gitu. Jadi bagi orang-orang yang memang harus kudu pelatihan gitu, kan nggak semua orang aware mau mencari kelas-kelas parenting, mencari kelas-kelas pranikah. Kalau diprogramkan oleh pemerintah kan mau tidak mau itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang sebelum menikah. Itu saya merasa hebat pemerintahnya udah melek, udah kesana, mungkin karena melihat angka perceraian juga yang tinggi, yang semakin naik. Ya, betul sekali. Jadi itu penting banget karena tanpa ilmu menikah itu kan ibadah ya, yang paling lama itu menikah. Jadi kalau tanpa ilmu itu rasa-rasanya kayak kita masuk hutan tanpa bawa bekal dan kita nggak tahu di hutan itu ada apa aja gitu. Tanpa kita prepare apa-apa, kita masuk aja dan ngerasa bahwa akan ada Allah yang menolong kita gitu dengan ajaibnya. Kan nggak mungkin kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Penting banget. Ya. Jadi mungkin dari pernyataan Mami Via sama Bunda Alma, mungkin ada satu pernyataan dari setiap Furqan-Khalid ya tadi, karena keingetan dari Mami Via menyebutkan kelas jodoh. Pernyataan dari Furqan-Khalid yang menyatakan bahwa
Menikah itu tidak semudah bayangan kita dan tidak sesulit apa kata orang. Betul. Nah, jadi menikah itu tidak semudah bayangan kita. Wah, di awal menikah kieu manja-manja dan lain sebagainya, tidak semudah itu. Can ngalaman bareng beak beas, beak gas, beak listrik. Can ngalaman kita asal pengalaman. can bayar cicilan dan lain sebagainya, can ngalaman. Nah, itu ya, tapi kita pun tidak, tetapi menikah pun tidak sesulit apa kata orang. Apalagi kalau kita mendengarkan pernyataan dari yang pernikahannya bermasalah. Nah, tidak sesulit gitu juga sih. Ya, gitu. Jadi intinya demikian, mungkin pernikahan itu penting dan salah satu program cara untuk menurunkan, bukan menurunkan problematika, ada problematika mah bakal tetap ayah. Ayah baik, ya. Setidaknya keputusan untuk bercerai, keputusan angka bercerai. Yang kan bercerai itu emergency exit. Emergency exit itu ketika darurat, ketika memang itu yang terbaik. Ya. Jika masih diusahakan, maka usahakan dulu. Gitu ya, bertahan dulu. Jika sudah terpilih, baru itu menjadi emergency exit. Bahkan bisa menjadi kebaikan, bahkan bisa menjadi baik jika dalam hubungan rumah tangganya sudah toxic relationship. Nah, seperti yang sudah diungkapkan di spoiler saya bahwa permasalahan bukan perceraian saja ya, Bunda Alma Mami Via. Ya. Rumah tangga Pak Sutri yang bertahan tapi toxic relationship, tapi awet reject pun itu menjadi sebuah permasalahan. Ya. Capek gitu ya kalau gak bahagia. Nah, tapi kalau bahas itu mah jadi panjang kali lebar. Nah, itu saja sih materi kita kali ini. Paling ada sedikit tambahan gitu ya, barangkali tambahan dulu sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat yang bertanya. Boleh aku nambahin Bu tadi yang apa yang mana Mami? Halo. Iya, yang tadi yang AL yang KUA yang halo? Ada? Halo? Ada. Mami jelas. Iya, jadi yang tadi AL bilang yang KUA itu ya, yang 3 bulan itu ya Al ya? Iya. Aku juga setuju banget sih, dan tapi gitu, maksudnya kita jangan, ini jujur-jujuran aja ya, maksudnya jangan memilih jalur belakang bisa aja ya gitu kan. Iya, asal dapat sertifikat gitu. Gitu, nah itu betul. Ada satu tadi tentang kelas pranikah gitu. Jadi kita tadi kan tentang persiapan pranikah gitu ya, penting kan. Nah, maksudnya bukan hanya kita dapat itu dari ikutan kelas pranikah dan sebagainya, nggak mesti itu juga gitu. Jadi sekarang udah banyak banget gitu ya di TikTok lah, YouTube lah atau dari buku-buku juga udah banyak gitu, kita nggak mesti ikut. Nah, buku kepo. Aduh, aku maaf ya dibantu gitu. Aduh, iya gak dibawa di Sukabumi ya. Nanti terakhir deh. Nanti terakhir. Sebelum gitu, Nah, betul itu salah satunya ya. Jadi promo masuk gak nih? Masuk ya. Endorse guys. Ngomong aja gitu teman-teman penulis klien juga udah banyak banget sih sekarang. Iya betul. Buku-buku itu gitu. Iya. Endorse. Sama terima kasih ke yang nonton nih, tadi ada beberapa teman-teman aku udah gabung. Iya. Terima kasih. Oke, mangga Bu. Sok Bunda Alma yang bertanya dulu, kita coba diskusikan bersama dulu. Yang bertanya ada apa aja dulu? Oke, pertanyaan yang pertama ini dari @Fahmi Nurul. Kak, parameter seseorang pria dan wanita yang siap menikah itu apa aja sih katanya? Iya, dari Bunda Alma dulu. Bunda Alma. Kalau menurut saya, ketika parameter seseorang, baik itu pria ataupun wanita, siap menikah itu satu. Ini sering saya katakan ke murid-murid saya ya, karena punya murid yang SMA. Materi kelas 3 BK itu ada kesiapan berkeluarga. Itu selalu saya sampaikan. Ketika kalian sudah bisa mengurus diri kalian sendiri, sudah bisa memanage waktu kalian sendiri,
sudah bisa selesai dengan diri kalian sendiri, itu artinya kalian sudah siap untuk menikah. Tapi kalau kalian masih belum bisa memanage waktu, masih sering kesiangan untuk yang kerja misalnya, atau yang ya betul sekali, atau yang misalnya di sekolah masih sering kesiangan, bukunya ketinggalan, pulpennya ketinggalan, dan lain-lain. Saya rasa belum, karena mengurus diri sendiri aja masih kelimpungan, apalagi mengurus istri atau suami. Bakal rempong. Iya, selesai dulu dengan diri sendiri. Ya, selesai dulu dengan diri sendiri. Ketika sudah selesai, sudah bisa mencintai, menerima diri, sudah bisa siap untuk masuk ke babak baru kehidupan. Menurut saya sudah siap untuk menikah gitu. Karena kalau dari segi ya mungkin kategori orang lain, ada yang finansial dan lain-lain tadi saya katakan, itu mah relatif ya. Tapi kalau hal ini mah kayaknya mendasar banget. Dulu kan ingat ada siapa, ayahnya Alicia Subandono itu, pas kita masih Pak Joni. Iya ya. Joni Subandono. Nah iya. Saya ingat pernah ngebahas katanya, kalau ada seseorang yang sudah bisa mengurus dirinya, ya silahkan menikah dengan anak saya, tapi kalau belum bisa jangan dulu, karena dia sendiri belum bisa mengurus dirinya gitu. Dan ternyata bener banget itu. Karaos pisan, kalau misalnya bahasa Jerman nama. Bener. Nah kalau dari Mami Via gimana, Mi? Aku setuju banget sih sama Al itu. Kayak emang selesai dulu mandiri sendiri. Kayak ini kalau ya dosen kita ya, maksudnya Bu Asti, aku pernah ibu ngomong waktu itu kayak di pernikahan itu, tadi kan Al udah bahas pernikahan adalah ibadah terlama, terpanjang gitu ya, dan juga ibadah yang semuanya ada gitu, maksudnya ilmu semua kita di pernikahan gitu, kata Bu Asti. Kayak ekonomi aja ada, kita ngatur keuangan di rumah tangga gitu ya, terus psikologi apalagi gitu kan ya, banyak semuanya itu di pernikahan ada gitu. Jadi memang kalau kita masih belum damai sama diri sendiri atau apa, itu akan sulit gitu ya kali untuk ngejalanin itunya gitu. Yang tadi bener kata Pak Subandono itu juga, apa kalau belum bisa ngurus sendiri ya gimana nanti bisa ngurus apa ya istrinya atau suaminya, atau apalagi nanti anak gitu kan ya. Gitu sih. Iya. Berarti memang kurang lebih sama ya. Pertama dari segi fisik, mengapa minimal terus naik gitu ya. Asalnya 16, kemudian 17, kemudian 18, minimal kemudian 19. Karena memang sekarang itu banyak yang usianya dewasa tapi kelakuannya masih kayak kanak-kanak. Banyak yang usia, jadi makanya banyak meme usia tidak menunjukkan kedewasaan karena fenomena demikian. Mengapa banyak sekarang yang di bawah usia 19 tahun meminta dispensasi nikah? Nah, contoh yang terdekatnya di Ponorogo 600 sekian. Gitu. Kemarin viral. Angka yang sangat fantastis gitu ya. Dan itu remaja-remaja usia SMP, SMA, tiba-tiba MBA, kemudian meminta dispensasi nikah gitu agar bisa nikah, karena batas nikah minimal itu 19 tahun. Itu ini menjadi problematika banyak di kita yang tadi kan udah tanya parameter kesiapan. Berarti kita harus lihat dulu pertama dari segi usia. Ternyata usia itu relatif banget. Nah, ada yang memang usianya misalnya masih remaja akhir, tapi secara mental dia sudah dewasa madya. Itu pun sebaliknya, ada yang udah dewasa madya bahkan dewasa akhir, tapi perilakunya masih seperti remaja. Nah ini kan banyak latar belakangnya. Nah dari segi fisik dulu ya, itu bersambung di fisik, mental dan lain sebagainya. Dari segi fisik, mental dan lain sebagainya pun itu harus sudah siap dan harus bukan karena disuruh orang lain, bukan karena tuntutan orang lain, karena nantinya kalau ada tidak siap, tidak sanggup, dia akan menyalahkan orang lain. Dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya, itu keputusannya, itu pilihannya, dan memang tak usah membandingkan diri pernikahan kita dengan orang lain, karena yang terlihat hanya cangkangnya saja, setiap pasangan begitu ya. Itu mungkin dia kurang lebih sama kesiapan. Oke, yang lainnya Bunda Alma, pertanyaan yang lainnya barangkali. Pertanyaan yang kedua,
Kak, gimana cara mengatasi rasa kurang percaya diri karena selalu merasa ada yang kurang dan merasa takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Mangga Ambu heula. Nah, seperti yang tadi ya kata Pak Setia Forkonholid bahwa menikah itu tidak semudah bayangan kita dan tidak sesulit apa kata orang. Nah, ini mungkin ada rasa takut karena sibuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Makanya hati-hati dengan siapa yang kita follow, entah itu di media sosial. Kan? Jangan sampai karena rasa takut itu rasa takut itu muncul karena kita, parameter diri kita, kesuksesan kita itu orang lain, bukan diri kita. Karena bisa jadi secara fisik ataupun mental pun kita kurang lebih sudah siap. Tapi karena kita takut ini membandingkan, jadi kurang percaya diri karena kita membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita, insya Allah kalau cocok, kalau jodohnya cocok mah, ya, kalau jodohnya cocok mah, insya Allah bakal cocok gitu loh. Maksud cocoknya gini, namanya gak usah karena jodoh kita itu berbeda dengan jodoh orang lain, gitu tidak akan sama. Nah mungkin rasa minder, takut itu karena parameternya orang lain, itu bukan kesiapan diri kita ataupun kesiapan calon pasangan kita. Ataupun banyak tuntutan, banyak ya faktornya, banyak tuntutan, banyak tekanan dari luar, banyak yang menakut-nakuti meskipun kita gak melihat, tapi banyak faktor-faktor itu sih problemnya, banyak sekali. Gitu mungkin Dok dari Bunda Alma. Ya menghilang ya, aduh. Kalau menurut saya sih iya benar, kurang percaya diri karena merasa ada yang kurang itu, jadi apa ya, mungkin kita melihat terdekat, lingkungan terdekat yang wah dilihat dari luar itu sepertinya pernikahan Cinderella gitunya, padahal diangger di dalam nama ada aya masalah semua nage. Iya betul, kusut ya. Ya jadi alangkah baiknya kalau kita kayak merubah pola pikir dulu bahwa siapapun itu yang menikah, sekaya apapun, secantik apapun, pasti mereka mempunyai masalah gitu sih. Kalau menurut aku, jadi kayak lebih ke positive thinking, merubah mindset, terus enggak melulu, kan kalau dilihat di sosial media mah atau udah diposting mah berapa persennya Ambu nu kelihatan. Iya betul. Kan kita lihat wah bahkan harmonis, banyaknya gitu. Fake gitu, banyaknya fake menipu dari realita gitu. Betul banget. Nah, Mami Via udah minta bergabung lagi belum? Belum bergabung lagi ya? Udah dikonfirmasi tapi masih loading. Baik, ada lagi pertanyaan nggak Bunda? Atau sudah 2 saja? 2 saja pertanyaannya. 2 ya, oke. Jika sahabat-sahabat ada yang ingin kita diskusikan lagi, silahkan bolehlah chat di kolom komentar. Ya, betul, nah sambil menunggu, Mami. Nah sambil menunggu ini sebelum ke Doorfest, saya akan mencoba membedah sedikit saja nih isi dari, boleh digini dulu nih, isi dari buku Trending Topic of Marriage Life. Belum pernah benar-benar diperlihatkan, daftar isi atau konten dari buku ini itu seperti apa. Mami Via juga punya ya, cuman ketinggalan. Nah jadi sahabat-sahabat juga bisa memilikinya. Nah ini insya Allah step by stepnya itu sangat benar-benar dari awal kita menikah, dari awal ketika cinta berlabuh, kemudian setelah cinta berlabuh di bab keduanya ada ketika dinding tebal mulai menipis. Nah itu membahas bab tentang itu. Jadi awalnya cinta berlabuh, mulailah ada masalah-masalah. Baru dibahas problematika pasutri dengan problematika pasangan suami istri. Di sini banyak sekali poinnya, ada kurang lebih 12. Kemudian problematika pasutri dengan mertua, ini dibahas juga ya. Dengan mertua, dengan orang tua, ini banyak juga ya yang ingin dibahas, mertua toksik dan lain sebagainya itu dibahas. Kemudian problematika pasutri dengan anak, kemudian dosa suami istri yang seringkali terlupa. Nah, kemudian dosa istri, kemudian ketika suami istri diuji, baru terakhir you can buy a house but not a home. Kamu dapat membeli sebuah rumah tapi tidak dengan hubungan keluarga. Baru yang terakhir ini penyejukan, pendinginan. Nah, ke bawahnya together till jannah.
Jadi ini memang saya Amin. coba tulis benar-benar sistematis itu dari awal hingga akhir pertama kita menikah, dari mulai berbunga-bunga, dari mulai menggebu-gebu, Iya. berdebar-debar itu menurut ahli itu 8 bulan pertama pernikahan, namun kesananya yaitu komitmen dan tanggung jawab. Maka jika kita salah memilih suami yang tidak memiliki tanggung jawab, memiliki suami yang tidak mandiri, memiliki suami yang tidak cocok sebagai pemimpin, maka di sanalah ekspektasi tinggi kita akan mulai terasa runtuh dan kita akan banyak kecewa. Nah, gitu ya, mungkin kalau sedikit saja kurang lebih konten dari sini. Nah, sebelum door prize, silahkan dari Bunda Alma, Mami Pia, ada yang mau disampaikan terkait konten buku ini nih gimana? Sekali Kalau mendayung menurut ya, pokoknya kalau menurut aku mah ya Ambu, ketika ini buku tuh benar-benar perlu banget ya. Karena memang masalah dalam pernikahan itu sebegitu kompleksnya. Betul. Jadi ini benar-benar cocok mau yang sebelum menikah, lebih baik kalau menurut Lebih saya baik, gitu. Jadi iya, kalau iya. benar lebih baik kan udah tahu ilmunya ya. Apapun juga kalau udah tahu ilmunya lebih enak. Sholat aja, sholat orang yang berilmu sama yang nggak berilmu kan beda pahalanya. Beda, Apalagi iya. ini. Jadi recommended. Oke. Nah, Mami Pia gimana? Ya, sekali lagi teman-teman, aku punya bukunya tapi di Bandung, lupa ya. Jadi aku udah baca juga bukunya, itu lengkap banget ya semua. Tadi yang kayak udah Ambu Epa sampein gitu kan. Menikah go gitu, Mami. Ya, apa detail banget gitu. Lengkap banget, emang semuanya ada di situ gitu ya. Jadi sangat sangat recommended gitu ya. Dan kayak bahasanya tuh, aku bukan subjektif juga, kayaknya semoga pembaca juga merasakan hal yang sama kayak aku gitu. Jadi didongengin Iya, benar. kayak enak aja gitu. Jadi ya, walaupun ada misalkan istilah-istilah yang itu, tapi Bu Kepong hebat menyampaikannya gitu. Alhamdulillah. Enak lah, pokoknya bacanya enak gitu. Jadi ayo dibeli. Nah, enak sih bacanya, enak. Nah, ya itu ya mungkin intermezzonya ya. Nah, sekarang silahkan Mami Via. Kayaknya Mami Via boleh memilih di antara dua penanya tadi siapa yang kira-kira berhak untuk mendapatkan buku Trending Topics of Marriage Life. Oke, ini siapa saja? Ya. Tadi tapi aku enggak sih, pas lagi live ada satu akun tapi nanyanya 2 kali, itu siapa yang ada gak sih? Iya, ada Fahmi Nurul. Nah itu sih menurutku karena alasannya dia bertanya lagi, terus kayaknya dia menyimak banget dari awal gitu sih kayaknya. Ya emang gitu. Ikut ya, dari awal. Oke, berarti selamat untuk siapa? Fahmi Nurul. Fahmi Nurul. Followernya siapa nih? Followernya Bunda Alma, followernya Mami Via, follower saya. Follower Ambu. Jadi Kak Fahmi Nurul silahkan DM saja, nanti biar langsung dikirim ke alamat. Terima kasih, selamat. Nah, yang terakhir, alhamdulillah nih dari awal pertanyaan hingga akhir sudah daging, bukan Teh Dian kemana ya? Ada gak Teh Dian? Ada tadi di awal, cuma mungkin ya kan punya anak kecil ya, kita nggak tahu ada drama apa. Dari awal hingga akhir nih ikutan. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabatnya. Sebelum ditutup, kita akan closing statement dulu karena alhamdulillah materi sesuai tema telah tersampaikan semua, telah terjawab semua, telah kita diskusikan bersama. Silahkan dari Mami Via, silahkan. Closing statement apa ya? Yuk persiapan diri terus, perbaiki diri terus gitu aja. Karena aku belum menikah kan, jadi ya udah ya sama-sama gitu sama aku. Aku juga berpuasa setelah Bismillah. Mohon doanya juga teman-teman. Kita saling mendoakan.
Didoakan sekali, Mami. Didoakan. Aku juga mohon doanya. Ya, mohon doanya Bunda juga ya. Ya, betul sekali. Ya, ini luar biasa ya, Mami Via ini. Sekalipun belum menikah, tentu memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa sekali di bidang keluarga. Betul. Insya Allah, di bidang kesehatan mental keluarga. Mantap. Betul. Nah, selanjutnya Bunda Alma. Ayo, closing statement-nya. Closing statement untuk semua yang belum menikah, yang akan menikah, dan yang sedang menjalani pernikahan adalah jangan menggantungkan kebahagiaan kita dengan pasangan kita, anak kita, orang tua, dari 3 sumber masalah tadi, jangan. Karena bahagia itu dari diri kita sendiri. Kalau kita bahagia, kita ringan menyikapi masalah apapun, insya Allah. Baik itu masalah dengan anak, suami, maupun orang tua. Jadi lamun teu bahagia, semuanya riut. Tapi kalau bahagia, semuanya ringan. Nah, betul sekali. Masya Allah. Iya, betul sekali Bunda. Aduh. Intinya Bunda, saya dengan diri sendiri ya. Iya. Kalau udah selesai dengan diri sendiri mah, masalah dengan siapapun, masalah segede Iya, apapun, betul. insya Allah meskipun bisa langsung selesai, tapi kita berproses ke arah yang lebih baik gitu, untuk diri kita dan untuk orang kita. Ya, kalau closing statement dari saya, sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bergabung di awal, di tengah, ataupun di akhir, di Ambu Curcol bareng Ambu Consulting and Healing Center season ke-17. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah tema kali ini, yaitu tentang bahas hiruk pikuk. Nah, tadi sampai sini ya, insya Allah ini lengkap gitu, dari awal hingga akhir, bahkan permasalahan dan problem solvingnya pun dibahas. Boleh sambil di selfie ya Bunda Alma. Siap. Nah, insya Allah bermanfaat. Nah, kemudian di sini kita akan di sini tadi kita sudah membahas tentang korelasinya. Ternyata tingkat perceraian tinggi disebabkan oleh problematika yang begitu kompleks, begitu panjang, begitu banyak, dan dari berbagai faktor ini bisa bisa mempengaruhi tingkat perceraian yang tinggi. Dan salah satu cara preventif yaitu dengan melakukan pendidikan pranikah. Intinya siap nikah bukan karena ingin nikah. Betul. Nah, itu saja ya, yang penting sudah mendapatkan inti dari live Instagram kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sama Bunda Alma, sama Mami Via. Saya tidak bisa memberikan apapun selain hatur thank you. Hatur thank you. Hatur nuhun, Ambu. Sehat selalu, Mami Via juga sehat selalu. Bergabung sehat selalu. Terima kasih atas attention-nya, atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ambu atas simpulan-simpulannya. Hai Teh Dian, tuh baru juga gabung. Gak apa-apa Teh. Masih ada season 18, tapi duka iraha. Insyaallah. Insyaallah ya. Tapi sekali lagi balik ini Mami Alma. Ayo. Aku gimana dong? Orang Sukabumi tuh. Atuh. Seri atuh. 1, 2, 3 trek. Sana screenshot itu. Siapa Aal? Ya, oke. Oh iya. Jadi gini tutup wajahnya. Pio. Al. Satu. Ya, enggak kelihatan, Gak apa-apa, satu buku kan judulnya. 1, 2, 3 cekrek. Wih. Udah? Sudah. Aduh, hatur nuhun pisan pokoknya sadayana Teh Dian. Nanti kita ya insya Allah ya. Di season ke-18 lah. Allah sebelum Ramadan. Insya Allah, amin. ya. Amin. Ini kan aduh harus sebelum Ramadan di Sukaburu Borojol. Cita-citanya harus ratusan episode gitu ya. Amin. Amin ya Allah. Meskipun wallahu alam sampai kapan Ya. terus saja istiqomah.
mudahan ya. mudah, Sehat saja. mudahan sarehat sadayana. Amin semuanya. Makasih Mami Via, Ambu dan semuanya sudah menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.